Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada. Buat para penghobi baru di ikan diskus, selamat menonton. Jangan di skip, dilanjutkan menontonnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit konten kurang berkualitasnya harap dimaklumi. Hanya mudah-mudahan banyak manfaat lah yang teman-teman ambil dari konten-konten video saya. Tentunya tentang perawatan pemeliharaan ikan hias dan menurut pengalaman saya pribadi. Nah, jadi di konten kali ini, di video kali ini saya ingin membahas cara atau wawasan, berbagi wawasan lah intinya, merawat baby diskus dan melakukan pergantian air diskus, termasuk menjaga pH air. Nah, jadi di sini saya bincang-bincang dulu dikit tentang perawatan air, pH air maupun TDS air. Nah, kategori itu semua bisa dikatakan saya tidak terlalu jadi problem tentang pH dan TDS. Karena apa? Saya tidak mau terlalu nyemplung ke dalam kata-kata pH dan TDS itu tadi, karena memang nantinya menimbulkan asumsi baru dalam perawatan budidaya saya. Jadi saya sengaja ciptakan sendiri, jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi mudah-mudahan berbagi pengalaman saya dapat teman-teman mengerti, jadi mengurangi asumsi perawatan ikan diskus agak sedikit susah, katanya seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan setelah teman-teman menonton video saya ini banyak manfaat lah yang bisa teman-teman ambil. Nah, jadi ini sekali lagi saya bahas tentang perawatan air dan merawat baby diskus tentunya saat usia masih kecil. Jadi banyak sekali asumsi ngerawat yang gede aja sulit, apalagi yang kecil. Nah, asumsi itu yang ingin saya pecahkan, gimana caranya dengan pengalaman terus tanpa peralatan yang terlalu mendetail seperti alat pengukur pH dan TDS itu saya bisa budidayakan ikan diskus tentunya buat teman-teman semua di rumah yang hobi ikan diskus. Jadi tidak selalu menyiksa, tidak selalu seseram yang diasumsikan selama ini untuk memelihara ikan diskusnya. Jadi saya garis bawahi lagi, pada dasarnya melihara ikan diskus itu memerlukan kestabilan air. Nah, tentunya tetap kualitas air tetap kita jaga dengan baik. Jadi saya ulangi lagi, untuk perawatan baby diskus itu yang pertama tetap kualitas air. Jadi seperti video saya sebelumnya, saya ulang-ulang kembali. Jadi buat teman-teman yang baru menonton, saat mulai dia ngebreed, saat mulai dia bertelur, itu air langsung saya ganti ke air yang baru, tentunya air yang sudah kita siapkan. Nah, setinggi ini biasanya saya pakai. Pastikan akuarium teman-teman di rumah memang benar mampu menggunakan air full. Dan saat proses mulai dia menetas menjadi larva-larva sampai ke anak-anakan mulai umur di atas 1 minggu, itu pasti kita lakukan pembersihan. Nah, pembersihan situ mungkin teman-teman bisa gunakan spon sementara. Nah, jadi untuk pembersihan itu sendiri dari usia 0 mulai menetas sampai dia 1 minggu ke atas itu hanya gunakan biofoam saja, andalan biofoam saja. Terus itu yang pertama. Yang keduanya masa-masa perawatan air. Nah, itu kita harus perhatikan pola pakan, terus pemberian pakan. Nah, jadi pemberian pakan untuk indukan itu cacing bekunya dicairkan dulu, jangan langsung dari es terus kita masukkan. Karena apa? 50% lebih kandungan air di cacing beku itu sangat berakibat fatal untuk kesterilan air, karena dapat menyebabkan air itu butek. Ini kebetulan ini udah 2 minggu lebih air saya ganti. Jadi ini juga ikan diskusnya yang babynya hampir 2 mingguan ya, 2 mingguan kurang lebihnya seperti itu sih. Karena memang kemarin tuh agak lupa untuk pergantian air kedua pasang ini. Jadi untuk menanggulangi air itu sendiri, maksudnya mempertahankan air itu sendiri sampai nanti baby diskus ini agak sedikit kuat lah di usia 3 mingguan. Jadi pola pakan harus teman-teman perhatikan. Nah, menginjak usia 2 minggu seperti ikan ini, jadi otomatis
reproduksi kotoran itu mulai meningkat karena si baby ini sudah saya beri makanan tambahan. Dan untuk makanan tambahan saya kasih minyak beku, itu pun sama masih saya cairkan dahulu, jadi tidak langsung saya masukkan. Dan itu juga saya terapkan ke ikan-ikan saya yang lainnya, karena memang nggak besar nggak kecil, kalau kita juga ceroboh tetap saja kualitas air juga kurang terjaga. Nah, jadi selama proses dari menetas sampai saat ini kurang lebih diskusnya baby diskus berumur hampir 2 minggu, jadi air ini agak berkurang segini. Nah, di sini saya akan lakukan pergantian air, dan pergantian air di sini saya tidak lakukan secara massal atau secara full, jadi saya berkala saja. Itu saya berikan 10% lah per harinya, jadi sampai nanti berusia 3 minggu indukan kita angkat. Nah, jadi air itu sendiri yang kita siapkan selama pergantian itu sebelumnya kita siapkan dahulu. Jadi dalam kategori ini nalar saya, pengalaman saya pribadi soal pH dan TDS itu tergantung dari pengendapan air yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi air ini saya endapkan minimal kadang 3 hari, kadang 4 hari, tergantung kualitas air di rumah masing-masing. Lebih lama juga lebih bagus. Dan air ini saya beri garam ikan untuk sekedar tambahan, sekedar penyetabil suhu. Nah, ada juga salah satu sahabat kita juga bertanya, sedikit agak kebingungan, kesulitan untuk menurunkan pH. Jadi sedikit simpelnya, menurunkan pH itu sendiri, saya sendiri tidak memiliki alat untuk pengukur pH atau TDS. Hanya di sini saya menurunkan pH itu dari endapan saja. Jadi endapan saya maksimalkan, terus saya beri aerasi, baru untuk pergantian. Dan mulai masa-masa pergantian untuk diskus yang besar itu seperti biasa tetap kita memerlukan termo digital, jadi biar agak detail. Nah, jadi sebelum kita ganti itu kita ukur dulu, seperti di video saya sebelumnya juga saya udah buat. Jadi kita ukur dahulu seperti ini. Nah, ini kurang lebih 28, ya, 28,5, 28,4. Nah, air yang bakal kita gantikan itu juga kita ukur dulu. Nah, ini tembus 29. Nah, otomatis ada perbedaan suhu. Dan mungkin buat teman-teman di rumah yang terlalu dingin bisa gunakan heater. Seperti ini saya juga menggunakan heater, ini cuma tembus ke 30 derajat. Karena memang udah terlalu berlebih saya penggunaan heater dari tadi. Jadi sementara heater saya cabut dulu karena memang sebentar lagi saya akan lakukan pergantian air. Dan untuk pergantian air, detailnya untuk diskus yang usia masih kecil itu tidak disarankan untuk berganti air secara total. Jadi gantikan air secara berkala. Terus sebelum mengganti, jadi kita juga harus melakukan perawatan mulai dari diskus 0 hari. Jadi 0 hari netas. Jadi mulai hari pertama dia menetas tetap biofoam yang kita perlukan, karena di sini kita memang bebas pompa sampai nanti diskus berumur 1 bulan up. Nah, jadi saya menggunakan biofoam. Nah, jadi banyak juga nih soal biofoam, banyak sekali asumsi dari teman-teman para penghobi dan berikut teman saya juga yang sudah menjalani, katanya si biofoam yang tidak disarankan menggunakan biofoam warna hitam. Karena apa? Si indukan ini, si anak ini mencari makan dari warna induknya. Hanya dari situ juga saya juga berasumsi tergantung dari indukannya sendiri. Kalau indukannya seperti ini warna hitam, nah itu kita taruh di sini warna hitam, mungkin bisa jadi. Hanya tidak jadi prioritas saya sih soal biofoam ini sendiri, hanya sekedar fungsi dari biofoam itu sendiri. Nah, saat usia menginjak di 2 minggu itu otomatis air agak berkurang dan air agak keruh juga. Saya menggunakan biofoam yang saya lapisi pompa. Jadi saya beri pompa dan lengkap dengan filternya seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan. Ini juga mau saya ganti. Nah, jadi ini tadi dinding-dinding dasar-dasar saya bersihkan perlahan karena memang kita lebih takut si indukan dan anak ikut stres, dan kondisi air juga tadi agak keruh. Jadi di sini saya sedot dulu
menggunakan biofoam yang sudah saya lapisi pompa. Pastikan biofoamnya agak besar, dan pastikan penggunaan biofoam yang dipakai oleh pompa ini, pastikan usia diskus di atas 1 minggu sampai 2 minggu. Karena apa? Saat usia dini dia belum bisa berenang secara kuat, jadi paling tidak dia sudah bisa melawan arus tarian dari pompa itu sendiri. Nah, untuk kesimpulan dari video ini, untuk perawatan air itu tadi seperti itu yang saya lakukan. Hal yang saya sebutkan tadi itu berlaku untuk diskus yang besar maupun diskus yang kecil. Hanya untuk yang kecil, baby itu sangat disarankan untuk lebih diperhatikan dari diskus yang berukuran lebih besar. Jadi sekedar berbagi wawasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman yang bertanya, ingin bertanya langsung lah kepada saya, bisa isi di kolom komentar atau bisa kontak saya di WA saya. Selagi senggang pasti akan saya sempatkan untuk menjawabnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ajang silaturahmi dari saya. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish. Nah ini teman-teman, ini proses pergantian air pada buraya diskusnya. Jadi seperti yang teman perhatikan, seperti inilah cara saya selama ini. Jadi endapan tetap terjaga dengan baik, minimal 4 hari untuk rayakan agar pH dan TDS stabil. Dan sebelum kita mengganti itu kita ukur dulu suhu di dalam tank, jadi suhu sebelum kita ganti dan air yang kita ganti. Jadi sekedar. Nah ini teman-teman, ini udah diganti air. Ini kebetulan udah 24 jam dari video terputus sebelumnya, karena memang sengaja saya putus. Saya juga ingin melihatkan kepada teman-teman semua, membuang asumsi tentang ikan diskus yang agak sulit untuk memeliharanya. Dan hingga saat ini ikan diskus aman. Jadi babynya, terutama babynya yang kecil-kecilnya, itu tidak ada satupun yang jackpot. Dan di sini sudah saya beri biofoam yang menggunakan pompa. Karena apa? Si anakan udah mulai kuat untuk melawan arus atau arus tarikan dari pompa ini sendiri. Tetap saya menggunakan biofoam. Jadi karena apa? Gunanya apa? Sekedar membantu menarik kotoran dari dasar akuarium. Karena apa? Nanti saat si anak-anakan ikan diskus ini, baby diskus ini mulai berpisah dari induknya, itu sebagai kode kita udah bisa menyapihnya. Nah, jadi jika kita tidak menyapihnya, itu biasanya dia udah mulai cari makan di dasar-dasar akuarium. Nah, otomatis apapun yang ditemukan oleh baby diskus itu dimakan. Nah, sedangkan selama kita ngebreed sampai dia berukuran bisa makan sendiri, indukan buang kotoran di bawah. Nah, jadi itu menjaga hal itu. Jadi jangan sampai baru beberapa hari berjalan anakan pada mati semua. Dan ini juga kebetulan sebelah ini juga udah saya sapih. Nah, ini udah saya sapih juga, saya pisahkan dari induknya karena memang ya dia udah mulai cari makan sendiri. Jadi sebagai ciri khas dia udah bisa kita sapih. Hanya tetap kita extra perhatian lah, gimana caranya tetap bisa aman. Nah, ini anak-anak yang disapihnya. Jadi semua ini saya lakukan biar teman-teman semua melihat nyata lah. Jadi apa yang saya lakukan, jadi nggak sekedar omong kosong saja. Jadi kurang berkualitasnya video saya, harap dimaklumin. Hanya tetap niat saya di sini jadi penyemangat buat teman-teman di rumah, para penghobi dan penghobi baru tentunya yang sering mendapat asumsi melihara ikan diskus itu susah. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan teman-teman secara mudah, secara enak memelihara ikan diskusnya di rumah. Jadi menimbulkan semangat baru. Dan buat teman-teman juga di rumah yang ada saran atau kritik, boleh isi di kolom komentar, maupun ada pertanyaan, dengan senang hati selagi saya senggang pasti akan saya sempatkan
untuk menjawabnya. Nah, jadi tetap nantikan video-video tentang diskurs saya ke depan, karena memang ada beberapa cukup banyak yang ingin saya sampaikan, hanya tetap bertahap, pelan-pelan. Nah, jadi mudah-mudahan penyaluran pengalaman saya bermanfaat buat teman-teman semua. Sedikit berbagi dari saya. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.